Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Trisetiawati akan mempresentasikan Pendidikan Agama Islam materi yang ke-9 dengan tema Kontribusi Islam dalam Pengembangan Peradaban Dunia yang Damai, Bersahabat, dan Sejahtera Lahir dan Batin secara bersama-sama. Menelusuri pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam. Perkembangan agama Islam sejak 14 abad silam turut mewarnai sejarah peradaban dunia. Bahkan pesatnya perkembangan Islam ke barat dan timur membuat peradaban Islam dianggap sebagai peradaban yang paling besar pengaruhnya di dunia. Pada saat Islam sibuk dengan merespon konstelasi perpolitikan yang rumit itu, di barat mulai tumbuh kesadaran untuk menaruh perhatian lebih terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, umat Islam tidak hanya diam diri melihat kegemilaan dunia barat, tetapi membuat pola perubahan akibat pengetahuan dari yang sebelumnya berkiblat kepada peradaban Yunani menjadi berkiblat kepada peradaban barat. Masa ini disebut dengan periode modern, 1800 Masehi sampai sekarang. Faktor penyebab kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Dinamika peradaban Islam dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya dan agama yang melekat di dalamnya. Peradaban Islam pada masa awal atau klasik, pertengahan sampai modern memiliki nuansa atau dimensi peradaban yang berbeda satu sama lain. Masa peradaban Islam di Spanyol sekaligus merupakan masa transisi dari kemajuan peradaban di Eropa. Sebagai kemudian mundurnya Islam di Spanyol. Kehancuran peradaban Islam di Spanyol menandai berhentinya kemajuan peradaban Islam. Faktor yang menyebabkan kehancuran Islam di Spanyol yaitu adanya konflik penguasaan Islam dengan penguasaan Kristen, tak adanya ideologi pemersatu. Pembangun argumen tentang kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Optimalisasi potensi akal merupakan salah satu kata kunci yang kemungkinan Islam memberikan kontribusinya bagi peradaban dunia. Kedua potensi itu bisa dimiliki oleh seseorang dalam kadar yang seimbang. Namun, dapat pula salah satu potensi lebih berkembang daripada lainnya. Orang yang sangat berkembang potensi akalnya sangat senang menggunakan akalnya itu untuk memecahkan sesuatu. Orang demikian ini lebih senang melakukan rasio daripada olah rasa dalam pencarian kebenaran sejati dan sangat berbakat menjadi pemikir atau filosof. Kontribusi Islam terhadap peradaban barat. Yang pertama, penyebaran pengetahuan dan tulisan klasik Yunani dan Romawi pada abad pertengahan ketika Eropa berada di abad ke-8. Dunia Islam mengalami masa keemasan peradaban dan pengetahuan. Yang kedua, kemajuan dalam sains dan matematika sarjana muslim membuat kontribusi besar di bidang sains dan matematika. Yang ketiga, pengembangan sistem pemelihara saat itu para ahli medis Islam mengembangkan sistem medis yang canggih, termasuk vaksinisasi dan pembedahan. Seni dan arsitektur. Seni di Islam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan seni dan arsitektur di barat. Filsafat dan etiologis filsuf. Islam mempengaruhi pengembangan filsafat barat terutama pada abad pertengahan. Ajaran Islam menyebar ke seluruh dunia selama berabad-abad dengan sendirinya, meninggalkan tinta emas dan toleransi positif berupa ilmu pengetahuan kepada peradaban dunia. Peradaban Islam dapat berkembang pada masa ini. Sebagian berkat kerja keras pada ilmuwan dan peneliti. Mereka merupakan pelopor lainnya peradaban dunia. Di barat, Islam berperan penting sebagai pemberi perkembangan peradabannya di dunia. Meskipun barat kini telah menjadi simbol kemajuan peradaban dunia. Sekian, terima kasih. Saya Dina Trisetiawati.